Presidium Kabupaten Bekasi Utara atau PKBU menghelat agenda silaturahmi akbar dengan mengundang tokoh masyarakat dan ulama Kabupaten Bekasi bagian utara pada hari Jumat 17 Juni 2022 bertempat di Aula Ponpes At-Taqwa Pusat Ujung Harapan, Bekasi. Agenda yang mengundang PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan, namun sampai acara selesai Dani tak nampak hadir. Hanya terlihat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Kodratullah. Beberapa kepala desa di Bekasi bagian utara pun nampak hadir. Bahkan beberapa kepala desa didaulat untuk berorasi terkait semangat pemekaran. BN Holik selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi mendukung upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Bekasi jika terwujud Kabupaten Bekasi Utara. DPRD Kabupaten Bekasi, kata BN Holik, mendukung upaya pemekaran dengan mempersiapkan infrastruktur. Namun hal kontras terjadi saat tokoh Bekasi Damin Sada mengatakan agenda yang digagas PKBU ini syarat kepentingan dan sangat politis. Mantan kepala desa yang saat ini menjadi ketua Jajaka ini sebetulnya mendukung upaya pemekaran. Namun begitu, ia berpesan agar proses pemekaran murni demi kepentingan masyarakat Bekasi bagian utara tanpa mengedepankan kepentingan pribadi. Jadi begini, pada prinsipnya adanya suatu keinginan di Bekasi masyarakat bagian utara ini merupakan suatu keinginan yang sudah lama. Pada saat kami membuka apa yang menjadi sejarah ya perjuangan di Bekasi Utara ini, ternyata dulu waktu zaman ketuanya Pak Haji Samsul Pala 2009 akhir Juli itu ternyata sudah diparipurnakan untuk menyetujui, dan hal ini eksekutif dan legislatif waktu itu bupatinya almarhum Pak Sadudin. Sehingga kalau mengacu kepada apa yang menjadi harapan, saya pikir ini sesuatu yang sudah legal. Sehingga tugas kami adalah DPRD yang selanjutnya hanya menindaklanjuti terhadap keinginan daripada masyarakat Bekasi wilayah utara. Apalagi Pak Gubernur juga sudah mencanangkan, artinya ini seirama gitu kan, artinya satu banding lurus apa yang diharapkan oleh masyarakat dan ya begitupun di pihak pemerintahan, dalam hal ini Jawa Barat. Yang memutuskan ini pada akhirnya nanti adalah tentu dari tingkat pusat ya, tetapi karena tujuannya adalah untuk lebih cepat pembangunan dalam rangka mesejahterakan masyarakat Kota Bekasi wilayah utara, saya pikir ini sesuatu yang tidak bermasalah dan harus ditindaklanjuti. Ya, artinya justru apa yang bisa kami bantu kita dorong, gitu kan? Kita dorong seperti apa? Yang jelas tinggal memaksimalkan saja. Penting Bekasi, masyarakat bagian utara apa yang menjadi harapan PKBU, yang penting satu suara yang utuh, yang bulat, gitu aja. Kita pasti dorong. Ya, mudah-mudahan ya. Gue terus terang aja, dari dulu kan 10 tahun yang lalu gue memang menolak. Nah sekarang kan memang udah 10 tahun, ayo pelan-pelan. Ya enggak, bangun nih. Jangan terburu-buru gitu, gue dukung ayo. Ya kan? Gue enggak nolak, ya kan? Ayo bareng-bareng. Ya kan? Itu sebenarnya dikomplitin dulu di sana, oh ini baru. Nah kalau kita nggak punya apa-apa bagaimana? Ya pelan-pelan aja. Ya yang penting tuh Infrastrukturnya siapin dulu kan, bareng dulu, pelan-pelan ayo. Jangan terburu-buru di sini masih. Nah kalau pindah lu ya, ada orang tua lu, nggak punya tempat ngontrak bagaimana? Iya kan? Gue bukan pengen dihargain, bukan, gue paling tahu, gue pengen ngomong di situ. Masa? Gue kemarin datang juga, gue dipaksa datang loh. Harus datang. Iya diundang ke rumah, harus datang, harus sambutan. Kenapa gue? Ya ada sebenarnya itu, ini ngambil dokumen dari Aliansi Utara sebenarnya. Tuh kalau mau tahu. Itu dulu gue tolak, kalau ini kan gue masih datang ke bupati. Nah gimana? Dia dulu udah sampaikan mereka kekurangannya banyak. Bukan cuma Holik tangan itu, masih banyak. Bukan, gue cukup nolak dulu. Sebenarnya nggak ada ketimpangan, cuma di sono bangun ya. Bukan masalah gedung ini, lah orang sono deket pabrik. Apakah bisa? Apa? Pabrik? Iya kan? Apakah bisa masuk kerja? Enggak juga, sama, yang namanya Bekasi dikucilkan. Ini sebenarnya begini, itu ada benarnya, ada nggak benar juga. Memang ya, kalau Bekasi sekarang gue punya punya solusi. Jadi kalau kita ya masukin kerja orang Bekasi, kita nanti yang itu kita tes gitu kan, kita kita briefing lah kalau bahasa itu ya. Lu yang kerja bener begini, dia honor sebenarnya mah. Itu yang harusnya diadakan gitu lah, baik sebenarnya kan. Jadi kalau kita dituin itu, ya kita marah boleh, tapi dengan semangat. Gue tunjukkan begitu harusnya.
Ya kan? Ya memang benar seperti itu, tapi nah caranya bagaimana dia bisa mental baja, kita gembleng dulu. Oke. Loh, ya bapak lu udah susah, gini, lu harus taat. Betul. Ya, sekarang pengangguran kan banyak. Lu jangan sampai kalah kerja. Gue ngalamin kerja, gue pernah. Nah itu, terutama ya mentalnya itu, ya kita ituin begitu. Ya mungkin kayak merasa dia kan ada dualisme, bagaimana kan itu. Nanti bagaimana ngomongnya, makanya begitu. Lah iya, gue juga terus aja dari orang sini, gue sebenarnya dilarang nih, nggak boleh. Tapi kan gue harus, nah gue punya mental. Kalau orang begitu yang baru kemarin Iya. bicara peduli, dari mana pedulinya? Iya. Bukan beberapa, tapi infrastruktur benahin dulu semua. Itu. Ya kalau emang nggak ini ya sampai 10 tahun, kalau nggak bisa 3 tahun. Yang penting itu kita dorong dewan mana. Mau sekolah ini jalan gitu sebenarnya mah. Iya. Lah, lalu gue sama juga dijorokin datang ke sini. Gue dipaksa tapi Iya. ya mah jangan orang kaya lu. Rasa ngasih gue nih. Iya. Nah, gue semut aja lewat, gue tahu mau kemana lu. Gue Iya. gue klisen bocah baru kemarin. Ya segala coba. KPK diajak situ Pak, kemarin. Iya. Tahu nggak? Betul. Masalah pelaporan itu dari oknum KPK itu. Itu tadi ya. Ini satunya ya. Sebenarnya saya mau banyak ngomong tuh ya. Di utara itu bencana. Ya. Sawah ribuan hektar hilang. Kalau saya mau ngomong langsung, kalau nggak emosi saya. Perumahan. Iya. Orang tuanya 30-60 tahun kan. Apa? Berhenti kan? Iya. Coba, anaknya nggak bisa masuk kerja. Kalau nggak jadi gembel, ya jual kan. Apa ya? Ya jadi copet, Iya. jual narkoba, maling, rampok. Iya. Ya kan? Itu. Sebenarnya gue nggak mau emosi kalau gue itu sebenarnya. Iya. Terus mau. Kalau begitu bagaimana? Siap. Ya kudu tahu diri aja lah. Ya nggak. Pertama satu orang, jangan niatnya apa. Jangan niat jual proyek, jual jabatan di sono, nanti dewan jadi di sono. Ini semua tuh seperti itu. Ya kalau seperti kemarin begitu kan banyak korbannya. Iya. Lah udah, jangan harap PKBU jadi Iya. pahlawan di sini. Gue politis sudah. Siap. Ya, gue begitu aja. PKBU mempunyai harapan yang besar bagaimana Bekasi Utara yang menjadi titik pusat peradaban Bekasi sebenarnya. Makanya kita sengaja mengadakan acara di Atakwa karena ini pusat peradaban Bekasi. Kalau hari ini ujung harapan ini dekat dengan DKI, itu karena Bekasi sudah masuk ke Jakarta, Bekasi sudah ada yang menjadi kota. Pusat peradaban Bekasi ini harus menjadi ikon Kabupaten Bekasi dan kami berharap melalui pusat peradaban Bekasi ini, Bekasi harus maju melalui proses pemekaran, di mana pemekaran itu sudah menjadi visi misinya gubernur. Dan sebenarnya hari ini acara silaturahmi akbar ini kita berharap PJ Bupati Bekasi yang sudah mendapatkan mandat amanat tugas atas SK yang diberikan oleh Kemendagri, kami berharap beliau bisa hadir. Namun entah ada kegiatan apa yang jauh lebih penting daripada proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Bekasi melalui pemekaran Kabupaten Bekasi ini. Itu kami belum tahu alasannya apa, kenapa beliau tidak bisa hadir dalam acara ini. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan pemikiran yang positif, ketidakhadiran beliau pun bukan berarti beliau tidak mendukung proses pemekaran, di mana pemekaran ini menjadi tonggak langkah utama untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan percepatan peningkatan masyarakat Kabupaten Bekasi. Justru ini yang kita belum tahu alasan apa beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan dengan pemikiran yang positif, bukan berarti ketidakhadiran PJ Bupati ini berarti tidak mendukung pemekaran. Mungkin ada hal yang jauh lebih penting pada saat yang waktu yang dekat sehingga PJ Bupati tidak bisa hadir. Tapi kami berharap kami PKBU bersama tokoh masyarakat segera diundang oleh PJ Bupati untuk mendiskusikan bagaimana melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bekasi dan melakukan percepatan pembangunan yang berkeadilan, pemerataan pembangunan di Kabupaten Bekasi, supaya pemekaran menjadi tonggak utama proses percepatan itu. Saya sebenarnya angkat jempol dengan Bang Damin Sada. Kalau saya selalu merasa itu sebagai nasihat buat saya, karena
beliau dengan porsinya memberikan nasihat kepada adik-adiknya yang muda. Cuma memang suasana acara saja yang akhirnya menjadi sedikit berubah. Ya, suasananya yang sedikit berubah, tapi buat saya, Bang Damin Sada, saya angkat jempol, beliau memberikan nasihat dengan caranya kepada kita yang muda-muda sebagai adik-adiknya, dan mudah-mudahan itu akan menjadi motivasi buat kita untuk menjalankan apa yang menjadi arahan dan saran Bang Damin, supaya pergerakan kita ini benar-benar pergerakan yang murni atas ketulusan niat dan kekuatan tekad demi kemaslahatan masyarakat Utara Bekasi. Untuk masyarakat Utara Bekasi, saya berharap selalulah berbuat dan berkarya untuk meningkatkan potensi, baik itu potensi diri maupun potensi kekayaan alam yang ada, potensi apapun itu, untuk mempersiapkan menyongsong pemekaran Kabupaten Bekasi, agar kesiapan masyarakat Bekasi ketika terjadi pemekaran memang sudah tidak bisa diragukan lagi.